Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Gather Crypto Trading. Di video kali ini aku akan membahas VDX sama VD ya, terutama dia delis dan banyak yang cut loss dia, jadi harganya dump. Ya, nggak bisa bilang apa-apa lagi. Tapi yang punya dana segar atau yang punya hasil cut loss tadi bisa ditradingkan di VDX ini sebenarnya. Dia delisnya kan bukan hari ini sebenarnya. Jadi banyak yang panik, jadi cut loss, dump. Tapi sebelum itu jangan lupa yang baru bergabung subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya ya. Karena subscribe itu membantu membangun channel ini agar terus berkembang dan maju. Ya udah, kita langsung ke VDX dulu ya. Kita udah buka ini indikatornya ya. VDX 1 jam ke depan bisa naik. Ini nah, jadi yang cut loss atau yang punya dana segar, Pak, pimpong-pimpongin dulu aja ini sampai tanggal 29. Kalau tanggal 29 baru jual semua. Sudah jual semua ya biarin dia delis. Kalau sekarang mah aku jujur aja, aku sendiri juga masih hold ya untuk VDX. Dan ini juga aku tadi beli di harga berapa ini paling rendah nih, di 279-an apa 250 lupa aku tadi. Intinya aku beli di 200 ya, tadi 200 sekian, dan sekarang udah 345. Lumayan lah, tadi 375 malah naik ya, lumayan dipimpong-pimpongin ya. Jadi panik orang itu kita manfaatkan, jangan mudah termakan asutan kan. Tanggal udah diumumin sebenarnya memang delis, tapi tanggal 30 bukan tanggal hari ini. Jadi ngapain kita harus panik, masih ada beberapa hari ke depan ya. Lalu kita ke chart 2 jam ke depan ya, apa masih bisa naik? Di chart 2 jam ke depan juga masih bisa naik ini. Ya mudah-mudahan untuk malam ini atau besok pagi bisa sampai 586. Kalau Bitcoin nggak dump ya, nggak koreksi lagi. Kalau Bitcoin naik, insya Allah ikut naik ini VDX ya. Dan di TM 4 jamnya juga masih sebenarnya masih ada kemungkinan untuk turun ini ya. Di stochastic RSI-nya sama MACD masih ada kemungkinan, tapi kalau stochastic RSI-nya ada bengkokan ke atas, insya Allah bisa naik ya untuk VDX di TM 4 jam. Lalu kita cek di TF1D. Di TF1D juga memang harus koreksi ya. Stochastic RSI yang ngarah ke bawah, MACD mengikutin ya. Mungkin bisa lebih dari 200, mungkin bisa 2 digit atau 1 digit. Jadi kalau mau pimpong dipantau ya, jangan ditinggalin, bahaya. Koin juga udah modelis. Tapi kalau mau alternatif lain, kalau nggak mau cut loss, arbit aja, cek di coin market cap ya, dia listing di exchange mana aja. Nah, arbit ke sana, cari fee yang paling murah ya untuk VDX dan VD ya. Nah, kita cek dulu, udah itu VD ya. Kita cek VD apakah bisa naik untuk dipimpong juga ya. Lumayan loh pimpong ini. 3 kali bolak-balik ya, mungkin mudah-mudahan bisa ngebalikin cut loss kita, mudah-mudahan. Tapi kalau yang dibeli di puluhan ribu ya agak sulit. Kalau cuma beli di harga ratusan ya, di 600 sampai 700, mudah-mudahan bisa. Gitu aja. Walaupun nggak bisa ngebalikin ini, yang penting nggak terlalu dalam lah kita ini lossnya ya. Jadi manfaatin paniknya orang untuk pimpong. Lalu kita VDX ya. Kita buka advance chartnya. Ini nggak tahu tadi aku nggak, VDX juga aku banyak di sini, bukan teman-teman aja ya. VD dan VDX aku juga megang, tapi ini karena aku nggak login ya, jadi nggak bisa aku tunjukin. Nanti aku tunjukin di lain waktu ya. Ini seperti biasa, ini jaringan aku agak nggak karuan ya. Aku lihat dulu, kita refresh ulang ya. Dan gak ada kabar ya Pando juga akan delis. Dan Shiba itu aku juga baca di beberapa media ya, Shiba itu juga belum ada legalitas di Indonesia. Jadi hati-hati ya untuk Shiba juga. Pando juga aku rumornya juga kayak gitu. Dan penyebab VD dan VDX ini delis karena koin MLM kabarnya ya. Bukan scam. Jadi perlu diingat, VDX ini bukan scam tapi koin MLM ya. Jadi untuk teman-teman jangan termakan rumor ini, karena sekarang kan diawasin oleh OJK, jadi banyak peraturan. Dan koin MLM juga sebenarnya nggak boleh listing di exchange. Entah kenapa di Indodax ini bisa listing, baru ketahuan sekarang.
mungkin nggak ngerti juga lah. Ini bisa 1 jam ke depan naik ya. Minimal naik mungkin ke sini nih, ke 13 ke sini. Kalau dia nabrak parabolik sun malam nanti, kalau BTC nggak, dengan catatan BTC nggak dam ya, atau nggak koreksi, bisa ke 18, mungkin bisa balik lagi ke sini ya. Untuk cut loss nggak terlalu perih lah untuk cut loss ya, atau untuk di hold arbit ke exchange lain. Nah di TF 2 jam juga VD ya, VD stochastic RSI nya udah mulai bengkok ke atas, minimal naik ke sini ke 14, bisa nabrak parabolik sun di 19, maksimal mungkin di sini nih di 21 ya. Kita cek untuk 4 jam ke depan VD. Di sini di TM 4 jam ini juga masih ada kemungkinan koreksi ya. Mungkin karena efek BTC atau kayak gimana, karena belum ada bengkokan untuk ke atas. Jadi sambil kalau mau pingpong juga di VD sambil dipantau ya. Nah ini di TF 1D juga koreksi, stochastic RSI nya ngarah ke bawah, MACD mengikuti ya. Mungkin bisa 1 digit, mungkin bisa untuk 1 digit ya untuk PD. Nah di TF 3D ini tapi ada perlawanan, mungkin bisa naik. Kalau dia sebelum delis bisa ke 26, mungkin bisa ke maksimalnya di sini ya. Tapi jangan terlalu jangan terlalu berharap sama VD di Indodax ya. Jadi kalau mau masih berharap yang belum cut loss, arbit ke exchange lain ya. Jadi itu saran aku juga paling tanggal 29 mulai arbit. Siapa tahu nanti sebelum tanggal 29 tahu-tahu moon kan, siapa tahu gitu kan. Di TF 1W ini ya, stochastic RSI nya ngarah ke bawah, MACD juga ngarah ke bawah. Bisa ke 1 digit. Malah bisa ke 5 kayaknya. Itu untuk VD. Nah, ini untuk update Bitcoin ya, BTC. Apakah masih bisa dump atau enggak ya? Kita cek. Untuk advance chart-nya Bitcoin sebenarnya supportnya ini di 49k ya, support terakhir. Kalau jebol di 49k malam ini atau beberapa hari ke depan ya udah kita ngaji yasin untuk mendoakan ya, yang nyangkut bakal tahunan, nggak mingguan, nggak bulanan, bakal tahunan. Bisa 4 tahun, bahkan bisa 3 tahun ya, bisa 3 tahun bahkan 4 tahun kayak gitulah. Jadi udah rawan untuk hold koin ya. Jadi jangan di hold koin. Nggak ada cerita tahun depan ada yang moon, kecuali koin baru. Kalau koin lama ya udah buang volume semua. Ini Bitcoin nih 1 jam ke depan bisa naik ya. MACD sama stochastic RSI. Stochastic RSI duluan udah ngarah ke atas. Kalau dia 1 jam ke depan nabrak parabolik SAR di sini ke 805. Ini minimal naiknya di sini nih. Di 796 kalau nabrak parabolik SAR di 805 bisa ke sini. 822 maksimal mungkin di sini nih. 8499. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan ya. Untuk WTC ini juga ada kemungkinan bisa kalau support dari 1 jam naik ya, karena stochastic RSI nya udah mulai ngarah ke atas, ada birunya udah di atas ya. MACD mengikutin, minimal naik malam ini ya sampai mungkin jam 12 atau jam 12 bisa koreksi lagi soalnya. 806 minimal, maksimal bisa ke sini, tapi agak sulit ke 849 langsung ya, tapi bertahap. Kita lihat di TF 4 jam. Nah di TF 4 jam ini harus ada turun lagi ya. Untuk supportnya belum tahu aku ya, belum kelihatan. Nah ini supportnya ya, baru kelihatan di sini. Stochastic RSI ngarah ke bawah, berarti bisa koreksi lagi ya. Ini nih support di sini. Nih kalau jebol support ini, support terakhirnya di sini nih. Kalau ini jebol ya udah benar kita ngaji yasin untuk mendoakan yang nyangkut bakal tahunan ya. Paling dalam kayaknya di 762, 51k lah. Tapi supportnya di 49. Kalau 51k jebol, supportnya di 49. Kalau jebol itu ya udah habis ya sirkulasi 4 tahunan ya. Kita lihat di TF 3D ya. Di TF 3D ya masih koreksi, tapi stochastic RSI mau ada perlawanan ya. Stochastic RSI nya udah ngarah ke atas. Paling dalam ya di sini nih. Ini supportnya di 760. Nah, bisa kalau ini mungkin ke sini. Kayaknya paling tinggi di sini nih untuk beberapa hari ini. Kalau dia supportnya lebih nabrak parabolik SAR di sini nih 977 ya, syukur-syukur ya bisa nyok ATH ya. Kita
kita nggak tahu untuk di awal bulan depan atau pertengahan bulan depan. Dan untuk dam sekali lagi ini di pertengahan bulan depan kayaknya itu bakal dam habis-habisan ya, pertengahan bulan depan. Dan di 1W ini untuk pertengahan bulan depan ini di sini nih, ini ya mungkin beberapa hari lagi lah, 757 kalau nampak parabol besar ya, supportnya di sini, lalu ke sini langsung ya ke sini, bahkan bisa lebih dalam ya. Jadi untuk teman-teman ku ingetin sekali lagi, jangan hold koin lagi ya, jangan hold koin lagi, udah riskan lah. Jadi ambil momentum scalping aja ya. Kalau mau hold ya mungkin koin micin ya. Udah itu aja pesan aku sih, koin micin. Nah ini di TF2W juga mau ada koreksi ya, koreksi gede-gedean ini. Stochastic RSI udah ngarah ke bawah, MACD juga minimal turun ke sini dalam awal bulan depan atau pertengahan bulan depan ya. Bahkan ya mungkin bahkan bisa di awal bulan depan sampai habis sini. Kalau dia berhasil nabrak di sini nih, ya balik lagi ke sini, bahkan bisa lebih dalam ya untuk Bitcoin ya. Mudah-mudahan lebih dalam jadi enak untuk seroknya ya. Lalu kita koin selanjutnya ini masih ada yang hijau-hijau juga ya rupanya. Koin selanjutnya ntar aku SLP aja ya. Udah 3 digit SLP ini dari 4 digit. Kita cek untuk chartnya ya, apa masih bisa naik atau udah habis ya. Tinggal turunnya aja kita cek. Kita buka TF 1 jam ke depan untuk SLP ya. Indikator ini kayaknya bisa naik nih. Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic chart, terakhir stochastic RSI. Nah ini 1 jam ke depan bisa naik ya. Ini bentar lagi juga nabrak parabolic chart untuk SLP ya. Kalau nabrak parabolic chart 880, minimal ke sini 896, maksimal di 923 ya. Tapi sambil dipantau, itu aja catatan aku, jangan ditinggalin ya. Ini juga di 2 jam ke depan bisa naik, minimal naik ke sini nih ke 896. Kalau dia nabrak parabolic chart malam ini di 8949 bisa ke sini maksimal ya, bisa balik lagi 1000, tapi bertahap ya, nggak bisa langsung. Di TF 4 jam juga stochastic RSI nya udah ngarah ke atas ya, ya minimal naik ke sini. Untuk malam ini bisa maksimal di sini, nabrak parabolic chart mungkin bisa ke sini untuk maksimal ya. Kita cek untuk TF1D. Nah TF1D nya ini mau koreksi ya, stochastic RSI udah ngarah ke bawah, MACD pasti iyalah ikut, mungkin ke sini minimal turunnya. Nah, untuk support dan resistnya nih bahkan bisa, ntar aku refresh dulu ya, ini terlalu dekat. Di TF1D ya tadi ya, ini supportnya di sini nih 829, jadi untuk riskan lah untuk di hold ya. Nah ini juga di 1W ya, di 829 untuk supportnya. Kalau jebol dari situ lebih dalam ya, jadi jangan di hold untuk SLP ya. Kalau mau pingpong boleh untuk malam ini, selebihnya jangan ya. Lalu koin selanjutnya BTT lah. Dan aku ingat ini sekali lagi ya, VDX Daily itu bukan karena scam, tapi karena dia diindikasikan koin MLM oleh OJK, jadi tidak ada legalitas untuk Indonesia. Dan di undang-undang pun, di undang-undang kripto dunia, kalau koin MLM susah untuk listing di exchange ya. Karena apa? Koin MLM itu bisa
atur harganya. Kadang-kadang ada yang katanya bulan depan 1 juta, bulan depannya lagi 2 juta. Nah itu riskan, entah kenapa baru ketahuan sekarang ya, dan bisa listing di Indodax. Itu loh yang jadi pertanyaan, apakah ada kong kali kong atau yang lain ya, kita juga nggak tahu, hanya mereka yang tahu lah. Dan itu juga koin asli Indonesia ya, dan aku kalau nggak salah itu punya Haritanu. Ini BTT 1 jam ke depan ya, bisa naik ya. Stochastic RSI ngarah ke atas, MACD juga ngarah ke atas, minimal naik malam ini ke sini 48. Kalau nabrak parabolik SAR di 49 ya bisa ke 50 lagi. Kita cek untuk 2 jam ke depan. 2 jam ke depan paling nggak tinggi, naiknya paling balik lagi ke 50 ya. Untuk BTT kita cek untuk TF 4 jam ya. TF 4 jam ini mau koreksi ya, tapi untuk supportnya belum kelihatan. Kita cek di TF 1D ya. Nah, TF 1D ini malah naik. Jadi kalau mau buyback BTT di sini 41 sampai 44. Kalau mau buyback BTT di 41 sampai 44 ya. Kita cek lagi di TF 3D untuk cari support yang terbaik ya. Oh, di sini nih. Nih kalau mau buyback BTT di sini di 22 sampai 41 nih. Ya kalau mau buyback BTT di 22 sampai 41. Lalu kita cek 1W. 1W juga ngasih ngecek koreksi bener di 22-an mungkin ya. Nah, ini juga stochastic RSI-nya ngarah ke bawah untuk BTT ya, berarti harus koreksi lagi. Kita cek untuk 1 bulan. Nah, 1 bulan indikator stochastic RSI-nya doang yang kelihatan ngarah ke bawah pula. Ya udah, kita cukupin aja video kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.